beban yang ditangguhkan, ada copyrights atau hak cipta, dan ada goodwill. Nah, pada pembahasan audit beban dibayar di muka ini, kita akan memfokuskan pada akun prepaid insurance dengan alasan yang pertama, asuransi dibayar di muka itu ditemukan pada sebagian besar audit. Artinya, tiap perusahaan pasti memiliki beberapa jenis asuransi. Kemudian, yang kedua, masalah yang umumnya terdapat dalam audit prepaid insurance ini adalah hal umum. Maksudnya hal umum ini terkait dengan masalah pada class of account, seperti kesalahan pencatatan akun prepaid. Misalnya pada saat terjadi pembayaran asuransi yang belum jatuh tempo, perusahaan mencatat sebagai beban, padahal harusnya diakui sebagai aset. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab auditor untuk mereview cakupan asuransi merupakan pertimbangan yang tidak ditemukan pada akun lain dalam kategori ini. Cakupan asuransi ini maksudnya sejauh mana sih sebenarnya asuransi ini melindungi aset-asetnya. Misalnya, contohnya kita ambil contoh misalnya perusahaan mengasuransikan sebuah bangunan tapi bangunan lantai 5, tapi misalnya perusahaan nggak mengasuransikan semua lantai. Misalnya yang diasuransikan hanya lantai 1 sampai lantai 3. Jadi cakupan asuransinya kan harusnya hanya lantai 1 sampai lantai 3. Kemudian terjadi misalnya suatu kerugian suatu bencana yang menyebabkan rusaknya lantai 4. Artinya kan lantai 4 ini nggak tercover oleh asuransi ini. Kemudian perusahaan itu mencatat sebagai beban asuransi, padahal harusnya tidak. Nah, makanya auditor itu perlu mereview adanya cakupan asuransi yang jelas. Lanjut, Cis. Kemudian yang kedua, overview atas asuransi dibayar di muka. Di figur 19.2 ini, di figur 19.2 ini kita bisa melihat keterkaitan antara akun prepaid insurance dengan akun lainnya. Dalam hal ini, akun-akun yang terkait dalam siklus akuisisi dan pembayaran, yaitu insurance expense. Jadi, sumber debit pada akun prepaid insurance ini merupakan akuisisi akuisisi pembayaran. Jadi ketika kita mengakui adanya asuransi yang belum jatuh tempo, kita akan mencatat adanya prepaid insurance debit pada cash atau utang. Kemudian kita akan mengakui adanya insurance expense di debit dan mengkredit prepaid insurance ketika terdapat asuransi yang telah jatuh tempo. Lanjut, Cis. Yang ketiga ada pengendalian internal. Pengendalian internal untuk prepaid insurance dan insurance expense ini dapat dibagi menjadi ketiga kategori. Yang pertama, pengendalian terhadap akuisisi dan pencatatan akuntansi. Yang kedua, pengendalian terhadap register asuransi, atau insurance register. Dan yang ketiga ada penghapusan beban asuransi. Yang pertama, pengendalian terhadap akuisisi dan pencatatan asuransi merupakan bagian dari siklus akuisisi dan pembayaran. Jadi pengendaliannya dapat berupa otorisasi yang tepat atas polis asuransi yang baru dan pembayaran premi asuransi yang telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Kemudian yang kedua, pengendalian atas register asuransi. Register asuransi atau insurance register ini merupakan catatan polis asuransi yang pada dasarnya itu mengatur jatuh tempo tiap polis, syarat, serta jumlah pembayaran polis yang berlaku. Nah, syarat dan jumlah pembayaran ini akan menentukan jumlah atau saldo asuransi atau prepaid insurance. Nah, auditor akan memverifikasi syarat dan jumlah tersebut ke kontrak yang mendasari apakah telah sesuai atau tidak. Yang ketiga, pengendalian terhadap penghapusan beban asuransi. Jadi ada kalanya perusahaan itu melakukan penyesuaian bulanan gitu terhadap pengakuan bebannya. Jadi nggak tahunan tapi bulanan. Nah, maka dari itu, ketika diperlukan jurnal penyesuaian yang jumlahnya signifikan untuk menyesuaikan saldo akhir tahun prepaid insurance, maka dapat dikatakan terdapat kemungkinan salah satu potensial, entah itu ketika perusahaan mencatat akuisisi selama tahun berjalan atau pengakuan beban, ataupun kesalahan perusahaan ketika menghitung saldo akhir tahun prepaid insurance. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan, Sinta. Izin melanjutkan, Bu. Saya Najwa, absen 22. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengujian asersi terhadap prepaid insurance. Yang pertama, asersi mengenai existence untuk mengetahui apakah polis asuransi itu memang ada dan telah disajikan.
prosedur pengujiannya yaitu periksa sampel faktur asuransi dan polis asuransi, minta rincian prepaid insurance per tanggal neraca, cocokkan saldo awal prepaid insurance dengan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu, lakukan vouching atas pembayaran premi asuransi tahun berjalan, periksa polis asuransi dan cocokkan data dalam polis dengan rincian prepaid insurance. Yaitu yang tadi dari tie-up total yang dibebankan sebagai fee asuransi ke buku besar beban asuransi, periksa apakah nilai pertanggungan atau insurance coverage mencukupi. Selanjutnya, asersi mengenai completeness, yaitu untuk mengetahui apakah polis semua sudah dicatat. Untuk prosedur pengujiannya bisa dilakukan dengan periksa sampel faktur asuransi dan polis asuransi, minta rincian prepaid insurance per tanggal neraca, cocokkan saldo awal prepaid insurance dengan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu, lakukan vouching atas pembayaran premi asuransi tahun berjalan, cocokkan saldo prepaid insurance per tanggal neraca dengan saldo buku besar prepaid insurance. Berikutnya, asersi mengenai rate and obligation untuk mengetahui apakah asuransi di periode tahun berjalan benar-benar milik perusahaan. Prosedur pengujiannya yaitu mencocokkan saldo awal prepaid insurance dengan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu, kemudian periksa polis asuransi dan cocokkan data dalam polis dengan perincian prepaid insurance. Yang terdiri dari itu tie-up total yang dibebankan sebagai fee asuransi ke buku besar beban asuransi dan periksa apakah nilai insurance coverage-nya mencukupi. Selanjutnya, asersi mengenai accuracy and detail tie-in untuk mengetahui jumlah, nilai, dan informasi terkait polis asuransi sudah benar dan akurat. Prosedur pengujiannya yaitu lakukan verifikasi terhadap keakuratan jumlah premi, nama periode, dan alokasi, dan lakukan voting terhadap total schedule asuransi dan menelusurinya ke buku besar. Berikutnya, untuk klasifikasi dan cut-off, pengujiannya yaitu dilakukan dengan melakukan wawancara dengan petugas keuangan terkait kebijakan perusahaan dan penerapannya. Selanjutnya juga dapat dilakukan dengan minta rincian prepaid insurance. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Imam, absen 1, ingin melanjutkan dengan audit kewajiban akrual atau accrued liabilities. Jadi kewajiban akrual ini adalah estimasi kewajiban yang belum dibayar atas jasa dan manfaat yang diterima oleh neraca. Kewajiban ini dibayar seperti akuntansi harus dilakukan pencatatan oleh perusahaan. Nah, next. Nah, contohnya ini misalnya gaji akrual, bunga akrual, sewa akrual, pajak properti akrual, waranti atau garansi akrual, dan bonus pejabat akrual. Nah, prosesnya itu untuk mengaudit kewajiban akrual itu yang pertama itu kita meminta schedule pembayaran akrual klien. Setelah itu kita meminta verifikasi kelengkapan schedule klien, apakah semua pembayaran itu telah masuk. Setelah itu kita memeriksa transaksi terkait pembayaran akrualnya. Misalnya itu kalau misalnya accrued property tax, kita memeriksa adanya disposal atau pembelian aset tetap karena dia ini property tax. Setelah itu auditor akan melakukan rekalkulasi terhadap estimasi accrued liabilities. Setelah itu auditor akan membandingkan rekalkulasi auditor dengan schedule klien, membandingkan saldo accrued liabilities auditor dengan klien. Setelah itu auditor akan memberikan saran koreksi apabila ditemukan salah satu material. Nah, ini contohnya untuk accrued property taxes. Jadi akun yang terkait itu adalah property tax expense dengan accrued property tax.
Setelah itu yang harus diperhatikan dalam property text itu adalah adanya akuisisi dan adanya disposal dari aset tetap dan aset tetap. Ya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Izin melanjutkan. Yang ketiga itu ada audit atas akun laba dan beban. Lanjut. Yang pertama itu konsepnya penandingan laba dan beban secara periodik, yaitu digunakan untuk menentukan hasil operasi yang tepat. Terus yang kedua ada aplikasi prinsip-prinsip akuntansi yang konsisten selama periode. Nah ini nanti digunakan untuk komparabilitas. Nah sebenarnya itu para pengguna itu kebanyakan lebih menggunakan laporan laba rugi daripada neraca dalam hal membuat keputusan. Ini contohnya investor ekuitas, kreditor jangka panjang sama jangka pendek. Terus antara sebenarnya itu kalau ada kesalahan akun di laba rugi itu sebenarnya hampir semuanya itu akan mempengaruhi ke neraca. Contohnya ini secara langsung, misalkan ada kesalahan pada saat alokasi depresiasi. Nanti kan akan mempengaruhi akun akumulasi depresiasi yang ada pada neraca. Terus yang secara tidak langsung itu kan kalau laporan laba rugi nanti kan akan menghasilkan net income. Nah, net income nanti setelah dikurangi dividen kan akan jadi return earning. Nah, return earning nanti kan juga masuk ke neraca. Terus juga sebaliknya sih, kesalahan pada akun neraca itu sebenarnya juga bisa mempengaruhi laporan laba rugi. Contohnya juga misalkan perolehan aset tetap yang seharusnya dikapitalisasi itu tidak dikapitalisasi. Lanjut. Sebenarnya itu kan dalam pendekatan untuk mengaudit akun laba dan beban itu ada 3. Yang pertama itu ada prosedur analitis. Nah, prosedur analitisnya itu ya kayak yang udah dijelasin pada saat TM2 ya. Bisa dengan cara membandingkan atau rasio. Terus yang kedua ini ada pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Dan itu misalkan pengujian pengendaliannya itu udah dinilai rendah ya. Nah, itu otomatis kan diperlukan verifikasi tambahan. Nah, untuk di sini tuh contohnya itu pada siklus akuisisi dan pembayaran. Nah, dia nanti akan ada verifikasi tambahan untuk akun seperti utilitas, iklan, sama pembelian. Lanjut. Nah, yang ketiga ada pengujian atas rincian saldo. Yang ini khusus untuk analisis beban. Nah, dalam pengujian ini tuh melibatkan pemeriksaan terhadap pendokumentasian setiap transaksi dan jumlah rincian total akun beban. Nah, ini kan karena kita memeriksa dokumen ya. Ini contoh dokumen yang diperiksa itu ada faktur, laporan pemeriksaan, pesanan pembelian, sama kontrak perjanjian. Tujuannya itu untuk memverifikasi transaksi apakah sudah diklasifikasikan dengan benar dan dicatat secara akurat. Nah, ini berarti terkait sama perhitungannya. Terus, ya sebelumnya di sini tadi analisis beban. Nah, analisis yang biasanya dilakukan itu yaitu analisis tentang akun beban reparasi dan beban pemeliharaan. Yang pertama itu dalam beban reparasi dan pemeliharaan itu sudah diklasifikasikan dengan tepat atau belum. Kan ini rawan ya, yang reparasi sama beban itu terkait kapitalisasi. Terus yang kedua sama beban sewa dan leasing. Ini juga terkait kapitalisasi leasing. Kan kalau ada 2 jenis ya, finance sama operating. Kalau finance berarti kita mengkapitalisasi hak aset yang kita gunakan. Kalau operating kan enggak. Terus yang ketiga ada beban hukum. Nah, ini apakah ada perselisihan atau tindakan ilegal yang dilakukan oleh perusahaan atau masalah hukum yang lainnya yang bisa mempengaruhi laporan keuangan. Kemudian akun-akun yang sering dianalisis sama yang jarang dianalisis. Ini yaitu yang sering dianalisis ada reparasi sama pemeliharaan. Itu kan terkait sama kapitalisasi yang udah saya jelaskan tadi. Terus yang kedua yang asuransi, ini juga udah dijelaskan sama Mutia yang 3 alasan tadi, yang perusahaan pada umumnya itu ada asuransi. Terus yang kedua permasalahan dalam audit asuransi itu kebanyakan itu sama.
Terus sama yang ketiga merupakan tanggung jawab manajemen. Auditor. Terus sedangkan akun yang jarang dianalisis itu akun utilitas, beban perjalanan, sama iklan. Nah, akun ini kan sedikit ya, maksudnya dia itu sedikit memiliki potensi salah saji karena kan dia dapat tagihan dari PLN, dari PDAM, terus langsung dicatat. Jadi di sini salah sajinya dikit, jadi jarang dianalisis karena untuk menghemat waktu dan biaya. Namun apabila pada saat prosedur analitis yang dilakukan itu terjadi potensi salah saji yang material, misalkan perbedaannya signifikan, nah itu baru akun-akun itu dianalisis. Lanjut. Terus yang keempat tuh ada pengujian atas rincian saldo. Yang tadi tentang analisis beban, yang ini tentang alokasinya. Yang pertama itu berasal dari data akuntansi dan bukan transaksi diskrit. Maksudnya bukan transaksi langsung. Jadi dia dari data yang sebelumnya. Ini contohnya penyusutan, amortisasi, sama deflasi. Ini termasuk beban sewa dibayar di muka juga. Terus yang kedua ada dari overhead manufaktur, yaitu inventory sama COGS. Untuk yang selanjutnya terkait dengan prosedur analitis. Sedikit review materi pertemuan yang sebelumnya, prosedur analitis ini kan dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama tahap perencanaan. Tahap perencanaan ini auditor itu mengetahui risiko dari suatu perusahaan. Dari risiko ini merespon untuk mengetahui sifat dari prosedur audit, terus kedalaman dari bukti audit yang dikumpulkan, dan jangka waktu audit yang dilakukan oleh auditor. Nah, terus tahap yang kedua, ini tahapan pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini untuk mengetahui adanya potensi salah saji dari suatu akun. Yang ketiga itu evaluasi. Nah, untuk tabel ini masuk ke tahap pelaksanaan, yang mana auditor itu ingin mengetahui potensi salah saji dari suatu akun. Nah, perlu diketahui, biasanya auditor itu memberikan batasan adanya potensi salah saji. Misalkan dalam permanen file perusahaan Apple Blossom ini batasannya itu 20%. Ketika batasannya itu 20%, maka auditor itu perlu melakukan prosedur tambahan. Apakah akun ini ada potensi salah saji, kayak gitu. Nah, ini yang pertama, membandingkan setiap beban dengan tahun yang sebelumnya. Potensi salah sajinya ini ada overstated, understated, saldo akun beban, atau klien itu salah menempatkan expense gitu. Seharusnya dicatat sebagai beban lain-lain, tapi malah dicatat sebagai professional expense, kayak gitu. Terus yang kedua, membandingkan setiap saldo aset dan kewajiban dengan tahun sebelumnya. Nah, untuk saldo aset umumnya perusahaan itu overstated. Nah, sedangkan kewajiban itu understated, kayak gitu. Nah, saldo aset dibagi dengan kewajiban sebenarnya untuk menghitung rasio solvabilitas atau berapa banyak aset yang dimiliki oleh perusahaan untuk menutupi kewajiban pada saat jatuh tempo. Nah, terus yang ketiga, membandingkan setiap beban yang dianggarkan. Ini ada potensi salah sajinya, ada salah saji beban, dan akun neraca yang berhubungan. Terus yang keempat, membandingkan persentase margin kotor dengan tahun sebelumnya. Ada kemungkinan klien itu salah menghitung COGS. Berarti ini kaitannya dengan akurasi, terus persediaan, itu mungkin klien overstated persediaannya, kayak gitu. Terus yang kelima, membandingkan rasio perputaran persediaan dengan tahun sebelumnya. Rasio perputaran ini terkait dengan inventory turnover. Biasanya inventory turnover ini untuk mengukur berapa banyak sih inventory yang keluar dari gudang gitu. Terus dari inventory turnover ini bisa juga dihitung days to inventory turnover, atau berapa lama inventory ini bisa keluar dari gudang, kayak gitu. Ini kemungkinan salah saji COGS dan persediaan. Nah, biasanya praktik yang ada di lapangan itu banyak banget yang udah pernah kita pelajari kan terkait dengan window dressing ya, yang mana perusahaan itu berusaha untuk meninggikan penjualannya, untuk ya meninggikan net income-nya gitu kan. Terus ini penjualan dengan kredit, terus di tahun sebelumnya itu biasanya
namanya penjualan fiktif ya. Jadi nggak tahu kan ini piutangnya kepada siapa gitu. Nah, perusahaan biasanya di tahun berikutnya itu melakukan penghapusan atau melakukan penyisian atas piutang yang tak tertagih. Nah, biar nggak kelihatan, biasanya perusahaan itu melakukan smoothing tuh, penyisian piutang tak tertagihnya, kayak gitu. Itu praktik dari window dressing. Nah, terus yang selanjutnya membandingkan beban asuransi dibayar di muka dengan tahun sebelumnya. Ini ada salah saji akun beban asuransi dan asuransi dibayar di muka. Terus membandingkan beban komisi dengan penjualan pada tahun sebelumnya. Ini ada salah saji beban komisi dan komisi akrual. Nah, di perusahaan Apple Blossom itu kan advertising expense-nya itu tinggi ya. Nah, tapi perubahan atas penjualannya itu nggak terlalu signifikan gitu perubahannya dibandingkan dengan advertising expense atau beban komisi dari perusahaan. Nah, ini perlu diteliti lebih lanjut oleh auditor kayak gitu. Apakah si klien ini salah menempatkan akun dari expense, akun dari beban komisi ini. Terus yang selanjutnya membandingkan setiap beban faktur dibagi dengan total beban manufaktur dengan tahun sebelumnya. Potensi salah saji beban manufaktur dan akun neraca yang berhubungan. Nah, ini pengujian atas saldo analisis beban sebenarnya sudah dibahas oleh INSI, tapi yang mau dibahas di sini itu terkait dengan dihubungkan dengan asersi, yang mana akun beban reparasi dan pemeliharaan ini kan kaitannya dengan apakah beban reparasi dan pemeliharaan ini diklasifikasikan sebagai revenue expenditure atau capital expenditure. Kalau capital expenditure ini kan yang menambah masa manfaat, menambah kapasitas, menambah kualitas dari aset itu, maka dikapitalisasi ke asetnya. Nah, kalau revenue expenditure itu diakui sebagai expense, kayak gitu. Berarti ini terkait dengan completeness ya. Kalau misalkan dia revenue expenditure, pengeluaran ini terkait dengan revenue expenditure, maka harus diakui sebagai expense. Terus yang kedua, beban sewa atau leasing, ini kesesuaian pencatatan biaya sewa yang dikeluarkan. Apakah biaya sewa itu terkait dengan financial lease atau operating lease? Bisa dilihat dari klausul perjanjian. Nah, terus yang ketiga, ini terkait dengan beban hukum. Kewajiban kontijen yang potensial, tindakan ilegal, dan masalah hukum lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin bisa dilanjutkan dengan pertanyaan. Ya, terima kasih A atas presentasinya. Mau menambahkan aja tadi yang siapa tadi ya? Mutia ya, tadi ngasih contoh cakupan kalau asuransi. Jadi Ya, kalau Bu. tadi ada misalnya gedung 5 lantai hanya diasuransikan 3 gitu ya. Itu betul contoh dari cakupan, tapi ada lagi juga yang terkait cakupan dalam hal ini. Auditor juga perlu mempertimbangkan dari kewajaran pertanggungan. Itu juga cakupan. Jadi kan bisa saja pertanggungannya itu misalnya sangat tinggi, nggak sesuai dengan kondisi di pasar misalnya. Nah, itu menjadi perhatian auditor juga di dalam melakukan audit atas asuransi. Nah, itu biasanya memang masalah kewajaran ini kan tidak terlalu diperhatikan, bukan tidak diperhatikan, tapi tidak dilihat oleh auditor, tapi kalau untuk asuransi itu perlu dilihat. Karena itu biasanya lah yang sering dipermainkan oleh klien, misalnya dengan perusahaan asuransinya ya, misalnya ini barang sudah lama tapi dipertanggungkannya mahal sekali supaya biaya preminya tinggi gitu ya, supaya nanti kelihatan ada biaya yang besar sehingga labanya bisa lebih rendah gitu ya. Nah, itu termasuk juga di dalam cakupan yang dimaksud di dalam mengaudit asuransi. Ya. Kemudian Aziz tadi mengatakan ada prosedur analitis ya. Kalau terus lebih 20% atau apa tadi, jadi perlu dilakukan prosedur tambahan gitu kan ya. Sebetulnya istilahnya bukan prosedur tambahan ya. Kalau ini prosedur analitisnya itu waktu tahap awal audit atau tahap akhir audit? Prosedur analitis ini asumsinya pada saat pelaksanaan, Bu. Untuk mengetahui kan setelah prosedur analitis pelaksanaan, kemudian melakukan verifikasi saldo akun kayak gitu maksudnya. Oh, kalau waktu pelaksanaan betul. Tapi kalau waktu perencanaan itu kan memang
prosedur analitis itu baru menunjukkan indikasi ada keanehan angka sehingga perlu diperdalam auditnya ya. Jadi perlu pendalaman audit. Kalau di tengah-tengah tadi mungkin betul istilah ASIS prosedur tambahan ya. Kalau di pertengahan audit betul istilahnya diperlukan prosedur tambahan gitu. Oke, ya terima kasih. Untuk kelompok A, sekarang silakan kelompok D ya, untuk mengajukan pertanyaan kelompok D. Permisi Bu Endang dan kelompok A, saya Ya, bertanya. silakan. Saya Firly Febrianti, absen 13. 13. Ingin bertanya untuk kelompok A terkait dengan prepaid insurance. Jadi kalau misalkan ada aset yang diasuransikan, terus ternyata aset tersebut di tahun berjalan tuh terjadi bencana gitu kayak kebanjiran atau kebakaran. Nah itu perusahaan tuh mencatat klaim asuransinya kayak gimana ya? Terus pencatatannya itu pas terjadi bencana tersebut atau pas akhir tahun pas penyesuaian asuransinya? Terima kasih Bu, terima kasih kelompok A. Ya. Sebentar, ini tadi Firly ya? Iya Bu, absen 13. Oh iya. Oh iya, tadi berbicara mengenai kebakaran, saya jadi ingat tadi Insi ngasih tahu kalau teman kita ada yang kena musibah ya, Anastasia, kebakaran ya, jadi harus mengungsi. Jadi saya mengucapkan simpati yang sedalam-dalamnya ya. Mudah-mudahan bisa teratasi. Ada Anastasia? Gimana? Anastasia? Iya, ada Bu. Iya. Anastasia di mana tinggalnya? Di Langsa Bu, di Aceh. Di Aceh. Jadi yang kebakaran itu apa? Rumah-rumah, banyak rumah? Rumah saya aja. Oh, kenapa? Korslet listrik Bu. Oh, terus kok harus sampai mengungsi? Berarti rumahnya habis Bu. Ya, oh, itu dari jam berapa sampai jam berapa tadi kebakaran? Jam 3 pagi sampai padam habis itu jam 5 subuh. Oh, tapi pemadam segera datang padahal tadi? Datang itu 1 jam setelah mulai kebakaran Bu. Dia agak lama. Korslet listrik. Iya. Waduh, ikut prihatin ya. Semoga segera pulih gitu ya. Terus ngungsinya di mana? Kebetulan ada rumah saudara yang dekat dari rumah Bu. Jadi di sini dulu sementara. Ya, ikut bersimpati. Mudah-mudahan segera ada solusinya ya. Mungkin berarti harus dibangun lagi, begitu ya. Iya, amin. Terima kasih Bu. Ya, yang penting jaga kesehatan ya. Iya Bu. Salam untuk orang tua dan keluarga. Mudah-mudahan ada hikmah yang besar di balik ini. Iya Bu. Ya. Oke, tadi lanjut ke tanya jawab. Firly tadi bertanya, coba atau dijawab oleh siapa? Jawab pertanyaan Firly, tolong diulang. Siapa yang akan menjawab? Boleh dikumpulin dulu nggak Bu pertanyaannya? Oh boleh. Yang Firly tadi gimana ya pertanyaannya? Tadi saya hilang-hilang suaranya. Saya menangkapnya itu bagaimana perusahaan mencatat klaim asuransi jika ada kerusakan. Lalu kapan pencatatan beban asuransinya Bu, kayak gitu. Bagaimana perusahaan mencatat klaim asuransi jika ada kerusakan dari suatu aset. Nah, lalu kapan pencatatan dari beban asuransinya? Oke, kapan dicatatnya? Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Izin bertanya, Bu. Ya, nomor berapa? Nomor 21, Nadia Akila. 21, oke. Ya, tadi kan di slide 22 itu disebutkan pengujian atas saldo beban hukum. Nah, kalau misalnya di dua lainnya itu yang beban reparasi sama di beban leasing itu kan biasanya kita tuh tahu kan udah ada temponya atau udah ada masa pakainya gitu. Jadi kita tuh bisa tahu berapa saldo yang masuk ke tahun ini, berapa saldo yang masuk ke tahun setelahnya kayak gitu. Sedangkan kalau di beban hukum mungkin kita tuh masih kayak asing gitu Bu. Beban hukum ini gimana sih kayak gitu. Nah, pertanyaannya saya ke kelompok A itu
dokumen apa gitu yang bisa menunjukkan berapa saldo yang harusnya tuh masuknya ke tahun ini atau ke periode setelahnya kayak gitu. Itu, Bu. Makasih. Ya, lanjut pertanyaan. Izin bertanya, Bu. Ya. Saya Nanda Akmalia, absen 23. 23 Nanda, ya. Kira-kira menurut kelompok A itu, apa sih yang menjadi fokus utama bagi si auditor dalam mengaudit beban dibayar di muka? Fokus dalam prepaid. Ya. Lanjut, ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Cukup, Bu, udah. Cukup, oke. Grup A, silahkan, ada 3 pertanyaan, silahkan dijawab. Siapa yang menjawab? Izin menjawab, Bu. Ya. Saya Nadia, absen 22. 22 Nadia. Izin menjawab pertanyaan Firly nomor 1 yang terkait beban asuransi. Untuk beban asuransi sendiri itu dicatat ketika melakukan klaim terhadap asuransi dan ketika melakukan penyesuaian. Dan saat melakukan klaim itu, nanti yang dicatat yaitu mengakui beban asuransi dan mengakui kerugian atas kerugian aset tersebut. Untuk kelompok A yang ingin menambahkan. Izin menambahkan, Bu. Ya. Saya pengen nambahin ilustrasinya gitu, ilustrasi dari pencatatan klaim asuransi ini. Ini udah kelihatan belum Excel-nya, Bu? Belum. Masih Excel-nya? Belum ada Excel. Kalau ini udah kelihatan, Bu? Excel kosong? Ya, Excel kosong. Oh iya, udah kelihatan. Misalkan ilustrasinya gini. Jadi, misal 1 Januari 2020, perusahaan itu memiliki kendaraan dengan nilai dengan harga perolehannya itu 500.000, masa manfaatnya 20 tahun. Terus diasuransikan dengan premi 20.000, jatuh temponya 2 tahun. Nah, ternyata pada 1 Juli 2020 kendaraan tersebut mengalami kerusakan dengan taksiran kerugian 200.000. Nah, dari narasi ini kita bisa lihat pencatatannya. Yang pertama, ketika kendaraan tersebut rusak, ini rusak total asumsinya, mengalami kerusakan total dengan taksiran kerugiannya itu 200.000. Ini asumsinya rusak total dengan taksiran kerugian 200.000. Jadi kita harus mengeluarkan aset tetap ini gitu. Yang pertama, kita mencatat beban penyusutannya dulu sampai dengan 1 Juli 2020 atau sampai dengan penghapusan dari aset tetap itu, beban penyusutan. Ini semua pencatatan di 1 Juli. Berarti pencatatan beban penyusutannya di sini beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Nilainya berarti 500.000 dibagi dengan masa manfaatnya 20 tahun,
dikalikan dengan 6/12 karena baru berjalan 6 bulan dari 1 Januari 2020 sampai dengan 1 Juli 2020. Maka hasilnya 12.500. Nah, untuk pencatatan yang kedua itu melakukan pencatatan beban asuransi karena dia mengklaim di tanggal 1 Juli 2020. Ini klaim asuransi. Klaim asuransinya itu tetap sebesar dari 1 Januari sampai dengan 1 Juli tahun 2020. Jadi di sini kita mengakui insurance expense beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Nilainya itu 20.000 dibagi dengan jatuh temponya itu 2 tahun, baru berjalan 6 bulan, berarti 6/12. Jadi di sini 5.000. Terus untuk pencatatan yang ketiga, ini terkait dengan penghapusan atas aset tetap yang rusak. Karena dia tidak bisa dipakai lagi, berarti sini disposal. Sini berarti kita hapus akumulasi penyusutannya semua, akumulasi penyusutan. Di sini akumulasi penyusutannya itu baru 12.500 sampai dengan 1 Juli 2020. Terus kita harus hapus kendaraan sebesar nilai perolehannya. Kendaraan nilai perolehannya di sini 500.000. Selisihnya itu diakui sebagai kerugian. Kerugian atas pelepasan aset tetap. Terus yang keempat ini klaim dari perusahaan asuransi. Klaim dari perusahaan asuransi ini berarti mengakui piutang atas tagihan klaim dari perusahaan asuransi. Ini berarti tagihan dari perusahaan asuransi pada kerugian yang ditanggung. Kerugian atas pelepasan aset tetap. Kerugiannya berarti sesuai dengan kerugian yang ditaksir ini sebesar 200.000. Jadi kurang lebih ada 4 pencatatan pada saat klaim aset tetap yang rusak. Jadi yang pertama kita akui dulu beban penyusutan sampai dengan titik penghapusan dari aset tersebut. Terus yang kedua klaim asuransi sampai dengan titik klaim asuransi itu di sini sampai dengan 1 Juli 2020. Berarti di sini kan 20.000 dibagi dengan 2 tahun dikalikan dengan 6/12 karena di sini baru berjalan 6 bulan. Terus pencatatan yang ketiga itu melakukan penghapusan atas aset tetap yang rusak. Akumulasi penyusutannya itu di tahun berjalan baru 12.500. Terus kita hapus kendaraan yang di sini sebesar harga perolehannya 500.000, sisanya itu diakui sebagai kerugian atas pelepasan aset tetap 487.500. Terus di sini taksiran kerugiannya 200.000 yang bisa diklaim oleh perusahaan ke perusahaan asuransi. Berarti di sini ada pencatatan tagihan dari perusahaan asuransi pada kerugian atas pelepasan aset tetap. Mau dikoreksi juga Bu kalau ada yang salah. Secara pentahapan, secara jurnal betul. Cuman yang saya tanyakan dokumen apa yang menjadi starting point pada saat perusahaan itu mempunyai tagihan? Biasanya dokumen dari perjanjian, dokumen asuransinya gitu Bu. Dokumen asuransinya kan biasanya ada klausul apa aja nih dalamnya. Biasanya ada nomor polis, terus premi yang dibayarkan, terus maksimal dia dapat mengklaim asuransinya itu berapa, sama jatuh temponya kayak gitu Bu. Nah, apakah itu pencatatan dilakukan pada saat
perusahaan mengklaim atau setelah perusahaan asuransi memberi keputusan? Seharusnya kalau belum mengasih keputusan itu masih kontingensi gitu. Iya, jadi itu maksud saya. Jadi ada satu dokumen yang memang itu mutlak diperlukan ya, karena kan biasanya ada penilai. Iya, Penilai. appraisalnya, Bu. Betul, ada appraisal. Ini kebetulan kendaraan mungkin baru 6 bulan kok udah mungkin tubruan kali ya. Iya, tapi kalau misalnya seperti gedung atau apa kan butuh appraisal dulu. Pasti perusahaan asuransi akan menilai ini sebetulnya kerusakannya berapa persen, jadi bisa diganti berapa persen gitu ya. Nah, jadi itu aja yang saya mau ingatkan, ada dokumen yang menjadi trik kritis kapan kita perusahaan atau klien bisa mengakui sebagai itu tagihan. Ya, terima kasih, sangat jelas angka-angka untuk contohnya. Bagaimana Firly, apakah ada pertanyaan lanjutan atau cukup jelas? Mau ada pertanyaan lanjutan, Bu, saya mau konfirmasi gitu. Nah, jadi pertanyaan lanjutannya kan ini yang asuransi di mukanya di kreditnya baru 5.000. Sedangkan dia kan preminya 20.000. Apakah di akhir tahun tuh tetap dilakukan penyesuaian sampai jatuh tempo kayak gitu atau gimana ya? Saya langsung jawab aja, Bu, boleh, Bu? Silakan. Untuk beban asuransinya ini tetap dilakukan penyesuaian pada akhir tahun gitu. Terus untuk tahun berikutnya juga dilakukan penyesuaian di akhir tahun juga gitu. Terima kasih, Ji. Terima kasih, Bu Endang. Sama-sama, ya. Terima kasih, Abdul Aziz. Sekarang pertanyaan Nadia. Siapa yang akan menjawab? Beban hukum. Saya izin menjawab, Bu. 01 ya. 1. Imam. Biasanya itu kalau beban hukum itu biasanya kalau perusahaan dituntut sama pihak lain bahwa perusahaan ini melanggar ini, misalnya paten. Ini paten saya kau melanggar. Itu kan biasanya dituntut dan biasanya meminta ganti rugi pihak yang menuntut. Jadi menurut saya itu yang bisa menunjukkan saldo beban hukumnya itu dokumen tuntutan atau keterangan dari itu pengadilan nih, Bu, tentang berapa yang harus dibayar oleh perusahaan. Kalau sudah ditetapkan, kalau masih kontingensi, jadi sisa dicatat saja, berarti dia masih termasuk beban kontingensi untuk saldo beban hukum. Ya, betul. Jadi harus ada dokumen pengadilan ya yang menetapkan gitu. Jadi bukan waktu tuntutan atau apa, tapi keputusan dari pengadilan. Ya, terima kasih Imam. Bagaimana Nadia? Ya Bu, sudah cukup jelas. Terima kasih. Oke, sekarang pertanyaan Nanda, siapa yang akan jawab? Izin Bu, izin mencoba menjawab Bu. Siapa ini? Ya. Mutia Bu. Mutia. Ya, jadi kan dalam mengaudit akun beban dibayar di muka ini, auditor akan melakukan pendekatan pengujian audit berupa prosedur analitis dan pengujian substantif gitu atas rincian saldo untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya salah saji. Nah, auditor akan melakukan prosedur analitis terlebih dahulu untuk mengetahui adanya potensi salah saji dari suatu akun. Kemudian prosedur analitis ini akan dilakukan sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Ajis tadi dengan membandingkan data-data pada schedule asuransi yang dibayar di muka tahun ini dan prepaid expense tahun ini dengan tahun sebelumnya gitu. Kemudian setelah itu auditor akan melakukan prosedur tambahan berupa verifikasi saldo akun untuk memastikan kesesuaian saldo akun, atau kalau misalnya pada prosedur analitis ditemukan potensi salah saji, itu kita bisa ketahui lebih lanjut gitu potensi salah sajinya benar di verifikasi saldo akun. Untuk melakukan verifikasi atas saldo ini, berdasarkan buku Arens, auditor memerlukan setidaknya schedule yang memuat informasi mengenai kebijakan asuransi, nomor polis, cakupan asuransi tiap polis, jumlah premi, periode premi, dan beban asuransi untuk tahun tersebut. Verifikasi saldo ini dilakukan untuk memastikan bahwa premi yang sudah jatuh tempo itu memang sudah benar diakui sebagai expense untuk menguji asersi kelengkapan atau completeness. Selain itu juga untuk menguji asersi hak dan kewajiban. Apakah memang udah ada dokumen sumber atau perjanjian bahwa perusahaan ini berhak untuk mengklaim asuransinya gitu. Selain itu, untuk menguji asersi, valuasi, dan alokasi. Dalam hal ini,
akurasi terkait nilai beban dan beban yang masih ditangguhkan dan detail tie-in terkait kesesuaian saldo di buku pembantu prepaid expense, buku besar sampai dengan ke laporan keuangannya. Mungkin kurang lebih seperti itu, Bu. Teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan? Silakan yang mau menambahkan. Iya, izin menambahkan. Siapa ini? Insi. Oke. Ya. Ini kan audit atas beban dibayar di muka ya. Berarti ini kan terkait aset. Ya, biasanya kan kalau aset cenderungnya overstated. Nah ini jadi menurut saya tuh fokus utamanya itu pada itu tuh yang udah dibilang sama Nadia tadi. Jadi itu tuh beban dibayar di mukanya itu masih dalam haknya perusahaan atau bukan. Terus untuk pembebanannya juga untuk memastikan bahwa pembebanan ke beban asuransi itu berasal dari kredit asuransi yang dibayar di muka. Jadi ya yang dibilang Mutia tadi terkait sama right and obligation. Oke. Ya. Jadi memang karena cenderung overstated maka harus dilakukan vouching ya. Melihat ke dokumen dasarnya juga, termasuk otorisasi atas prepaid ini. Jadi kalau kayak asuransi, dulu otorisasi atas pembukaan asuransinya ada tidak, kemudian termin-terminnya tepat tidak, angkanya tepat tidak. Paling tidak untuk yang juga dipindahkan ke saldo tahun berikutnya. Ya, jadi biasanya memang ini tidak terlalu besar ya angka prepaid seperti ini. Tapi auditor harus meyakini betul bahwa data untuk cut off-nya sudah benar. Ya. Begitu Nanda, apakah sudah cukup jelas atau ada pertanyaan tambahan? Sudah cukup jelas, Bu. Terima kasih, Bu dan kelompok A. Oke, ya. Baik, kalau 3 pertanyaan ya, sudah tidak ada lagi? Kalau tidak ada lagi, terima kasih grup A yang sudah menyajikan dan menjawab pertanyaan. Grup D juga terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya. Sekarang kita batch kedua. Batch kedua terkait dengan program audit ya, substantif program audit untuk prepaid expense, penyaji oleh C dan penanya nanti oleh F ya. Silakan. Izin share screen, Bu. Ya. Sudah terlihat, Bu? Ya, sudah. Oke. Substantif audit program. Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore. Di sini kami akan mempresentasikan tentang substantif audit program untuk prepaid expense. Bagian itu ada terdiri dari tujuan audit, existence dan occurrence, completeness, technical obligation, dan valuation and allocation. Dan terakhir, presentation and disclosure. Tujuan audit akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di bagian tujuan audit ini terdiri dari 4 macam, yaitu apakah prepaid expense telah dibayar. Nah, pada saat di bagian prepaid expense ini yang sudah dibayar itu akan dijelaskan pada bagian existence dan occurrence, yaitu tentang keberadaannya apakah sudah dibayar atau belum. Terus pada apakah prepaid expense telah dibukukan dengan benar akan dijelaskan di bagian right and obligation untuk memastikan udah sesuai belum ya, sudah dicatat. Dan terus yang ketiga yaitu apakah saldo prepaid expense sudah tepat dengan alokasi terhadap aset dan pengeluaran. Nah, pada saat ini akan dijelaskan pada bagian asersi, valuation dan allocation. Untuk memastikan alokasinya sudah tepat belum. Dan terakhir yaitu apakah deferred prepaid expense atau yang masih ditangguhkan itu dicatat dengan baik, dengan benar,
itu akan dijelaskan pada bagian right and obligation dan valuation dan allocation untuk memastikan kebenarannya. Next. Ya, selanjutnya yaitu pada asersi, existence, dan occurrence, yaitu untuk keberadaannya. Yang pertama yaitu meminta rincian saldo prepaid expense. Nah, hal ini merupakan tahap awal apa istilahnya untuk melihat pada saldo apa saja sih yang mau diminta itu. Nah, itu seperti ada saldo awal, mutasinya, dan trial balance-nya. Terus yang selanjutnya yaitu melacak saldo ke buku besar dan kertas kerja sebelumnya. Nah, itu bukti yang dibutuhkan yaitu seperti vouching. Nah, ini istilahnya kita harus memainkan ini kayak apakah ada ini dokumen-dokumennya kayak sudah sesuai belum dengan saldo yang sudah dicatat. Dan selanjutnya yaitu memeriksa rincian asuransi dan sewa terhadap pihak ketiga. Nah, bukti dokumen yang dibutuhkan yaitu konfirmasi. Ya, kenapa? Karena ini berkaitan dengan pihak ketiga, kita istilahnya meminta kepada pihak ketiga itu bagaimana sih apakah sudah sesuai atau belum. Kalau pada saat di soal sini case-nya itu dia itu ada dimintanya itu ada force noting coverage-nya, terms-nya, sama premium-nya. Sama premium-nya itu untuk asuransinya. Terus untuk rincian tentang konfirmasinya itu ada dijelaskan pada schedule D2. Dan yang terakhir yaitu inspeksi fisik, yaitu inspeksi fisiknya itu untuk memastikan kebenaran apakah fisik itu ada atau enggak. Nah, itu harus dengan buktinya physical examination. Nah, kita harus datang kayak ini berlaku juga untuk pada bagian supplies-nya itu atau perlengkapan kantor, kayak memastikan kayak apakah supplies-nya itu fiktif atau enggak. Dan yang selanjutnya yaitu completeness akan dijelaskan oleh Faras. Silakan. Cek. Sebelumnya sudah terdengar belum, Bu, suara saya? Sudah. Baiklah. Selanjutnya adalah asersi completeness. Asersi completeness ini adalah asersi yang bertujuan untuk mengetahui apakah semua aset, kewajiban maupun ekuitas yang dimiliki suatu entitas itu sudah dicatat atau dilaporkan secara lengkap atau belum gitu. Untuk yang kasus assignment 5 prepaid expenses, kami membagi ada 2 program audit yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah melakukan penelusuran dari pencatatan ke pelaporannya atau melakukan tracing. Yang tracing ini dilakukan untuk yang prepaid insurance dan yang prepaid rent. Sebagai contoh, kita bisa lihat di halaman 298 itu kan ada schedule B1. Di situ bisa kita lihat polis asuransinya. Dan dari polis asuransi tersebut kita bisa menghitung berapa sih expense yang seharusnya dibebankan oleh si perusahaan, dan bisa kita bandingkan dengan saldo per books tahun 2003 yang telah dilaporkan si perusahaan Apple Blossom ini, apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian yang program audit yang kedua yaitu melakukan perhitungan fisik atau physical examination. Untuk perhitungan fisik ini dilakukan untuk office supplies dan small tools. Pada halaman 155 di situ disebutkan bahwa pada tanggal 1 Januari 2004 si auditor memang sudah melakukan perhitungan fisik dan nominal yang ditemukan untuk office supplies dan small tools itu sebesar 9.964 dan 6.541. Dan nominal ini kita bandingkan dengan yang ada di halaman 261. Apakah memang benar nominal office supplies dan small tools sesuai dengan yang telah dilaporkan oleh si Apple Blossom. Seperti itu. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Suci.
selanjutnya itu ada right and obligation. Jadi right and obligation itu sendiri kita perlu melihat apakah perusahaan itu punya hak atau kewajiban terhadap suatu hal. Nah, kalau di soal ini berarti kita mau lihat apakah perusahaan itu punya hak terhadap asuransinya dia, terhadap prepaid expense-nya dia itu. Nah, prosedur yang pertama itu kita melakukan review polis asuransi dengan bukti audit inspeksi. Bukti audit inspeksi sendiri kita akan memeriksa dokumen-dokumen dan catatan-catatan klien untuk memperkuat informasi yang kita peroleh itu tadi. Nah, di soal sendiri itu udah dijelasin kalau sebentar. You may assume that you were able to read all the insurance policies. Jadi kita tuh jadi di perusahaan itu tuh udah ada gitu semua polis asuransinya. Kita bisa baca semuanya tentang coverage-nya, termnya, sama premium. Terus yang kedua itu kita melakukan konfirmasi kepada agen asuransi dengan bukti auditnya itu confirmation. Di soal sendiri juga udah ada di halaman 159. Jadi auditor itu melakukan konfirmasi kepada empat agen asuransi, yaitu Southwestern Fire and Casualty, Outline Insurance Group, State Mutual, sama American Fidelity and Casualty. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Izin untuk menjelaskan terkait valuation and allocation. Di sini terkait asersi valuation and allocation, apakah prepaid perusahaan itu tuh udah dicatat dalam laporan keuangan pada jumlah yang semestinya. Di sini kita bisa bisa meriksa penjumlahan terhadap catatan perusahaan. Contohnya itu list polis asuransi atau sewa dibayar di muka terkait recalculation-nya. Terus kita bisa mengkonfirmasi rincian dari perjanjian dengan pihak ketiga ketika apakah telah sesuai sama asuransinya, apakah udah sesuai dengan perjanjian sewa menyewanya. Ini terkait konfirmasi yang bisa dilakuin. Nah, terus kita bisa lakuin tracing saldo awal untuk kertas kerja tahun sebelumnya supaya memastikan bahwa jumlah saldo awal yang di laporan keuangannya itu udah benar. Dan yang terakhir bisa kita lakuin mastiin jumlah prepaid pada schedule sudah akurat dan jumlahnya dijumlahkan dengan benar sesuai dengan buku besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mengenai presentation and disclosure-nya. Di sini ada dua. Yang pertama itu adalah memastikan apakah akun prepaid expense ini dicatat dan disajikan di laporan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi kita untuk melakukan ini itu kita melakukan tracing. Kemudian kita mencocokkan apakah semuanya ini misalkan mulai dari saldo dan juga akun semuanya dicatat sesuai dengan transaksinya. Kemudian yang kedua itu memeriksa apakah pengungkapan akun-akun terkait CLK sesuai. Jadi kita ini akan memeriksa kembali dengan transaksi yang ada, apakah semua akun-akun yang terkait dengan prepaid expense ini sudah dicatat dengan diungkapkan dengan sesuai aturan yang berlaku. Kurang lebih itu saja dari kami. Selanjutnya, apakah ada bertanya? Oke, terima kasih untuk kelompok C. Ya, sekarang kelompok F ya yang bertanya, silakan. Cek apakah suara saya terdengar, Bu? Sudah terdengar. Izin bertanya kepada kelompok C. Misalnya auditor ini mengaudit perusahaan konstruksi. Nah, perusahaan konstruksi itu kan banyak menyewa alat-alat berat gitu. Terus proyeknya juga ada di berbagai tempat. Nah, untuk memastikan asersi eksistennya melalui pemeriksaan fisik itu, untuk memastikan apakah klien itu benar-benar menyewa alat tersebut itu, gimana cara auditor itu memilih sampelnya? Terima kasih. Ya.
Oke, berarti kumpulin dulu ya. Silakan pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya saya Rifki Aulia Rahman, absen 26. 26. Ya, ingin bertanya. Tadi untuk right and obligation kan konfirmasi sama apa tadi ada 2 kan. Nah, itu apakah benar hanya untuk prepaid expense yang asuransi saja? Terus bagaimana dengan prepaid expense lainnya seperti sewa, dan gaji? Mohon jelasnya. Terima kasih. Ya. Apakah juga untuk prepaid yang apa tadi sewa gaji gitu ya? Oke. Lanjut pertanyaan berikutnya. Sebentar lagi ditulis pertanyaan Rifki. Right and obligation. Mungkin hanya 2 pertanyaan saja Bu dari kelompok kami. Beri sebentar, beri waktu sebentar ya Bu untuk Oke, ya silakan C untuk mendiskusikan. Izin menjawab, Bu. Iya. Silakan. Amira absen 2. Untuk yang pertanyaan nomor 2 dulu ya, Bu. Yang pertanyaannya Rifki. Oke. Di assignment 5 ini, Apple Blossom, prepaid expense-nya ini hanya ada prepaid expense untuk asuransi dan sewa. Kalau yang gaji ini nggak ada. Dan ya tadi di asersi yang right and obligation ini cuman mereview polis yang asuransi, jadi kurang yang review polisnya yang sewa gitu ya, yang rent. Nah, kalau yang prepaid rent itu menurut kelompok kami prosedur auditnya tuh sama saja seperti yang tadi yang buat prepaid insurance, yaitu mereview polisnya gitu kan. Nah, untuk kontrak sewanya itu bisa kita lihat di halaman 155 itu diketahui kalau sewanya itu sebesar 7.500 untuk 2 tahun. Nah, untuk menguji asersi right and obligation pada prepaid rent, kita bisa lihat per audit tahun 2002 itu sebesar prepaid rent sebesar 5.000. Kemudian jika kita hitung prepaid rent itu akan menjadi beban di tahun 2003-nya. Nah, kalau kita hitung itu yang akan menjadi beban di tahun 2003 adalah sebesar 3.750, sehingga sisanya yaitu 1.250 itu akan tetap menjadi prepaid rent per book 2003. Jadi yang sebesar 1.250 itu masih menjadi hak Apple Blossom. Begitu, Bu.
Mohon maaf Bu, mic-nya masih mute. Maaf, soalnya di rumah agak ini ada suara-suara ketok-ketok, jadi tadi saya tutup sebentar. Apa namanya? Kalau untuk polis, jadi yang dilihat adalah polis untuk asuransi, maksud saya yang dilihat adalah dokumen polis asuransinya untuk lihat right and obligation-nya. Tapi kalau untuk sewa gitu, maka yang dilihat adalah dokumen kontraknya gitu ya, untuk tahu right and obligation betul tidak klien menyewa ruangan tersebut atau gedung tersebut gitu. Bagaimana Rifki? Apakah sudah terjawab? Ya, sudah, Bu. Ya. Jadi termasuk valuation dan allocation-nya juga dilihat dari dokumen ininya ya. Iya. Apa namanya? Itu pertanyaan nomor 1. Di situ pokoknya lengkap infonya ada di dokumen kontrak atau di polis. Iya. Ya. Selanjutnya pertanyaan dari Anissa untuk sewa alat-alat berat. Izin menjawab Bu pertanyaan dari Anissa tentang perusahaan konstruksi tentang cara auditor memilih sampelnya Bu. Oke, ini siapa? Igusti Bu. Siapa? Igusti Bu. Oh, Igusti. Ya. Mohon maaf ya Bu kalau ada yang kebelit, soalnya agak lumayan kompleks juga Bu cara auditornya. Nah, ini semuanya itu dimulai dari tahap perencanaannya dulu nih untuk memastikan cost dan benefitnya itu. Nah, pada saat tahap ini mungkin saya pernah tangkap juga di waktu presentasi inventory dengan Aziz tentang cost dan benefitnya juga. Nah, itu habis itu setelah dilakukan pemilihan sampelnya, untuk pemilihan sampelnya juga harus mempertimbangkan konfirmasi positif dan negatifnya juga, karena dalam besaran sampel juga harus memiliki bervariasi pada penyewaannya itu. Untuk penetapan konfirmasinya juga tergantung auditor pada saat tergantung auditor juga nilainya itu berapa minimalnya. Terus habis itu juga pendekatan sampling ini juga dibagi menjadi 2, ada yang non statistik dan statistik. Nah, pendekatannya itu harus auditor gunain untuk mempertimbangkan profesionalnya dalam perencanaan dan penilaian sampel dan merelasi bukti audit yang dihasilkan dari sampel sampai penarikan kesimpulannya. Terus pada saat itu juga dibutuhkan juga standar pekerjaan lapangan ketiga, yaitu dengan melalui inspeksi, pengamatan, inquiry, dan konfirmasi. Cukup atau tidak buktinya berkaitan dengan desain dan ukuran sampelnya. Untuk ukuran sampel yang dibutuhkan, untuk ukuran sampel yang diperlukan untuk menghasilkan bukti audit yang cukup tergantung pada tujuan dan efisiensi sampel. Untuk tujuan tertentu, efisiensi sampel berhubungan dengan desainnya. Suatu sampel akan lebih efisien daripada yang lain jika sampel tersebut dapat mencapai tujuan yang sama dengan ukuran sampel yang lebih kecil. Secara umum, desain yang hati-hati akan menghasilkan sampel yang lebih efisien. Nah, kalau misalnya apa itu sampling non-statistik dan statistik? Nah, di sampling non-statistik ini juga merupakan pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan kriteria subjektif dari pengalaman auditor, sehingga proses pemilihan sampel tidak random dan hasil penyampelannya tidak dievaluasi secara sistematis. Lalu, kalau misalnya sampling statistik, yaitu penggunaan rencana sampling atau sampling plan dengan cara sedemikian rupa sehingga hukum probabilitas digunakan untuk membuat statement tentang suatu populasi. Mungkin hanya segitu aja sih Bu penjelasan pertanyaan jawaban mengenai pertanyaan Anissa. Kalau misalnya ada yang kurang, mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Gusti. Jadi karena pertanyaannya terkait bagaimana memilih sampel, maka dijelaskan mengenai tadi ya teknik sampling ya. Oke, itu betul ya. Cuma mungkin
ini aja bahwa tetap aja dokumen terkait kepemilikannya harus diyakini ya. Jadi ini kan dia menyewa alat-alat berat ya, menyewa alat-alat berat. Oke. Berarti kan dokumen perjanjiannya itu harus dilihat betul ya untuk memastikan memang alatnya ada ya, dengan apa yang disebut di dokumen itu alatnya ada, harus dilihat ya. Kemudian untuk valuation allocation-nya juga informasinya bisa dilihat di dokumen perjanjian tersebut. Kalau terkait sampelnya tadi sudah cukup dijelaskan oleh Gusti karena tergantung dengan teknik sampling dan lihat lagi ke keputusan pengambilan bukti ya. Begitu Anissa, apakah cukup jelas atau ada pertanyaan sambungan? Sudah cukup, Bu. Terima kasih Bagus dan Bu Endang. Ya, terima kasih. Sama-sama. Oke, kita sekarang ke batch yang ketiga ya, yaitu terkait menjawab soal di Apple Blossom, ya, terkait perhitungan-perhitungan dari prepaid expense-nya. Silakan, ini E dan B. E yang akan menyajikan. Share screen, Bu. Iya, silakan. Selamat sore Bu Endang dan teman-teman. Kami dari kelompok E izin mempresentasikan tentang schedule D1 sampai D sampai D4. Sebelumnya anggota kelompok kami ada Azhar Saifullah Daulay, Dela Lutfia, Dea Makfira Limbong, Dia Pratyana Rangswari, dan Sigi Cipta Wijaya. Langsung saja kita masuk ke bagian pertama yaitu Let's Schedule atau Schedule D. Jadi di perusahaan Apple Blossom ini ada akun terkait prepaid expense yaitu prepaid insurance, insurance expense, prepaid rent expense, office supplies expense, small tools, dan small tools expense. Untuk prepaid insurance ini balance per book akhir 2003 itu 38.636. Insurance expense 32.766, prepaid rent 1.250, rent expense 3.750, office supplies 9.964, office supplies expense 12.380, small tools 6.541, dan small tools expense 6.419. Nah, untuk balance per book ini sama dengan balance per audit sehingga tidak dilakukan adjustment atau maupun reclassification. Nah, untuk lebih detailnya lagi perhitungannya mengenai prepaid insurance dan insurance expense akan disajikan di schedule D1, prepaid rent dan rent expense ada di schedule D3, untuk office supplies expense, small tools dan small tools expense ada di schedule D4 dan akan dijelaskan oleh teman saya. Izin melanjutkan, Bu. Ya. Dela Lutfia 08. Next. Nah, untuk prepaid expense insurance ini udah ada penjelasannya dari buku Apple Blossom bahwa perusahaan itu telah menanggung $1,5 juta pertanggungan asuransi. Tapi karena ada ekspansi pasar baru, maka cakupannya akan meningkat $1 juta dan cakupan liability-nya meningkat sebesar 500.000. Di sini juga kita berasumsi bahwa kita telah membaca semua kebijakan dari insurance policy ini. Lalu kita juga telah memeriksa voucher 303 dan 602 yang digunakan untuk pembayaran truck liability policy
nomor AB 604 dan juga untuk kebakaran polis nomor 46284180002. Nah, di sini juga diberitahukan bahwa Apple Blossom Company ini menanggung semua asuransi melalui satu agen, yaitu Pierce and Langdell Agency, yang mana kita telah meminta dan menerima konfirmasi dari Pierce and Langdell Agency ini di dalam schedule D2 kertas kerjanya. Next. Ini merupakan konfirmasi yang diterima Apple Blossom Company dari Pierce and Langdell Agency. Nah, dari hasil konfirmasi ini kita tuangkan di dalam schedule tabel schedule D1. Next. Nah, yang pertama itu ada Southwestern Fire and Casualty. Nah, Fire and Extend Coverage on PP dan Inventory. Jadi ada dua premi. Yang pertama, premi yang terbit pada 1 Juli 2001 dengan jangka waktu 2 tahun. Nah, untuk kita cari per audit insurance expense, kan kita mau cari insurance expense untuk tahun 2003 dan prepaid insurance-nya di akhir tahun 2003. Nah, biar mudah kita cari dulu saldo awal preminya pada awal tahun. Nah, caranya yang pertama untuk premi yang terbit pada 1 Juli 2001 kan jangka waktunya 2 tahun. Berarti sisanya ada 6 bulan lagi. Nah, berarti 6/24 kita jadiin per bulan, terus kita kaliin sama preminya. Itu 17.562. Nanti saldo awalnya berarti sisa 4.391. Terus untuk premi dari Fire and Extend yang kedua ini, karena dia terbitnya 1 Juli 2003, maka untuk saldo awal tahun 2003-nya nggak usah kita cari. Selanjutnya untuk Outline Insurance Group, Truck Liability-nya itu juga ada 2 premi. Yang pertama terbitnya pada 31 Maret 2002 sama 31 Maret 2003. Nah, untuk yang 31 Maret 2002 ini kan jangka waktunya 1 tahun. Berarti sisa insurance yang belum kepakainya itu ada 3 bulan lagi kan. Berarti 3/12 itu kita kaliin sama preminya, yaitu 4.918. Nanti ketemu saldo awal tahun 2003 sebesar 1.230. Untuk yang 31 Maret 2003 juga jangka waktunya 1 tahun. Itu kita nggak perlu cari saldo awal 2003 karena dia juga baru terbitnya di tahun 2003. Nah, untuk yang state manual itu state mutual kan ada 3. Itu dia sama terbitnya tuh sama di tanggal yang sama, yaitu 1 Oktober 2001 dengan jangka waktu 3 tahun. Nah, untuk kita cari saldo awal di tahun 2003, berarti kan sisanya yang belum kepake ada 21 bulan dari 36 bulan itu. Berarti 21/36 kita kaliin sama preminya. Preminya 17.703, nanti ketemu 10.327. Begitu juga untuk collision sama comprehensive. Yang terakhir untuk American Fidelity and Casualty. Dia terbitnya itu tahun 2002, 30 Juni 2002 dengan jangka waktu 3 tahun. Nah, itu berarti kita udah baru kepake 6 bulan, masih sisa 30 bulan lagi. Berarti 30/36 bulan dikali preminya 8.810. Nanti ketemu saldo awal tahun 2003 sebesar 7.342. Dari saldo awal 2003 itu, kita cari insurance expense yang kita pakai di 2003. Nah, untuk kita cari insurance expense di tahun 2003-nya, kita lihat lagi dari yang paling atas dari Fire and Extend Coverage-nya. Kan dia 2 tahun, berarti dia juga bakal habis di tahun 2003. Di 1 Juli 2003 dia bakal habis insurance-nya. Berarti insurance expense yang kepakainya
sebesar 4.391. Jadi prepaid insurance-nya udah nggak ada sisa di tahun 2003. Untuk yang kedua, karena dia baru terbit di tahun 2003, di tanggal 1 bulan 7, jadi baru kepake 6 bulan. Baru kepake 6 bulan. Jadi caranya 6/24 kita kali sama preminya yang 31.250. Nanti ketemu 7.813. Prepaid insurance-nya berarti sisanya. Tinggal preminya kita kurangin sama insurance expense-nya sebesar 23.438. Terus untuk yang track liability, itu juga jangka waktunya hanya 1 tahun. Berarti dia akan berakhir di 31 Maret 2003. Berarti insurance expense-nya langsung aja sebesar saldo yang awal tahunnya itu 1.230, sehingga tidak ada sisa prepaid insurance-nya di akhir tahun. Terus juga yang premi yang kedua yang tahun 2003, jangka waktunya 1 tahun, itu dari 31 Maret ke 31 Desember, berarti udah kepake 9 bulan. Jadi 9/12 dikali sama preminya, sebesar 3.611. Nah, sisanya tinggal dikurangin aja dari preminya yang 4.815, kita kurangin sama 3.611, sebesar 1.204. Untuk state mutual, karena ini kan 3 tahun, jangka waktunya itu 3 tahun, berarti dia bakal habis di 1 Oktober 2004. Berarti selama tahun 2003 itu kepake 1 tahun penuh. Kepake 1 tahun penuh. Jadi cari-cari insurance expense-nya kita bagi aja 17.703, kita bagi sama 3 tahun. Nanti ketemu 5.901, 4.356, sama 2.529. Karena kan dalam tahun 2003 itu kita pakai terus dari bulan Januari sampai Desembernya. Nah, nanti sisanya itu dari saldo awalnya yang 10.327 kita kurangin sama insurance expense-nya 5.901, nanti sisanya adalah 4.426. Begitu juga untuk collusion dan komprehensif. Nah, yang terakhir untuk Fidelity Bond on Employee juga, dia itu jangka waktunya 3 tahun, berarti bakal berakhir di tahun 2005. Berarti untuk tahun 2003, dia bakal kepake 1 tahun penuh. Berarti dari saldo awal tahun 2003 itu, dari premi awal ini kita langsung bagi aja 3. Jadi nanti ketemu 2.937. Prepaid insurance-nya dari saldo awal tahun yang 7.342, kita kurangin sama insurance expense 2.937, ketemu 4.405. Nanti di total untuk insurance expense itu didapat jumlah 32.766, dan untuk prepaid insurance-nya nanti akan dapat angka 38.636. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selamat sore Ibu dan teman-teman, izin melanjutkan. Saya Dea Makfira Limbong, absen 9. Nah, untuk selanjutnya di sini adalah schedule terkait prepaid expense rent. Mungkin teman-teman bingung ya, soalnya kenapa dari schedule D1 langsung ke schedule D3. Soalnya nama dari schedule D3 itu udah ada di buku Apple Blossom terkait dengan confirmation agency. Sebenarnya penamaan ini terserah masing-masing aja. Mungkin teman-teman schedule D3-nya isinya prepaid supplies atau yang lain. Yang penting udah dikasih tahu bahwa schedule D3 itu isinya apa. Nah, untuk kelompok kami, schedule terkait prepaid expense rent, kami kasih namanya schedule D3. Nah, sebelumnya di sini ada penjelasan dari buku Apple Blossom terlebih dahulu terkait prepaid rent. Nah, jadi Apple Blossom ini membuat perjanjian sewa dengan United Properties. Apple Blossom ini bakal menyewa gudang kecil yang lokasinya dekat sama pabrik utamanya mereka. Sebenarnya tahun 2003 gudangnya ini kosong dan nggak dipakai, tapi Apple Blossom tetap pengen sewa gudang itu karena mau dipakai di masa depan gitu.
perjanjian sewanya itu 10 tahun, sifatnya cancelable, tapi hanya untuk sewa yang belum dibayar atau non-payment of rent. Nah, perjanjian ini dimulai pada tanggal 1 Mei 2000. Nah, sistematika perjanjiannya itu adalah Apple Blossom akan membayar untuk 2 tahun sewa, 2-year rental sebesar $7.500 dan dibayar di muka. Nah, atas pembayaran 7.500 yang di muka ini untuk 2 tahun sewa, inilah yang kita sebut dengan prepaid rent. Nah, pembayaran di mukanya ini dilakukan setiap tanggal 1 Mei dan setiap tahun genap dimulai dengan tahun 1 Mei 2000. Nah, di sini ada tambahan asumsi, yaitu diasumsikan bahwa firma audit kita itu sudah melakukan pengecekan dan menjamin terkait details dari listnya di tahun audit sebelumnya. Jadi untuk list kita tidak perlu melakukan audit lagi dan fokus utamanya hanya di prepaid rent. Next. Baik, nah di sini ada schedule prepaid expense rent. Nah yang pertama itu kan prepaid rent-nya itu dimulainya tanggal 1 Mei 2000 dan dibayarnya 7.500 untuk jangka waktu 2 tahun. Nah berarti di 1 Mei 2002, udah 2 tahun berlalu, dia bakal bayar lagi si Apple Blossom-nya. Nah disinilah dia, maka di tanggal 31 Desember 2002, sisa saldo dari prepaid rent-nya itu berapa? Kalau berdasarkan balance sheet Apple Blossom yang kotak orange ini itu 5.000 sisa saldo prepaid rent per 31 Desember 2002. Tapi sebenarnya kita juga bisa hitung sendiri dengan cara 7.500 dikali 24 kurang 8 dibagi 24. Kenapa? Karena 2 tahun kan 24 bulan. Dari 1 Mei ke 31 Desember itu udah berjalan 8 bulan. Berarti sisa masa sewa kita tinggal 24 kurang 8 atau 16 bulan. Nah, ini kalau dikalkulasikan hasilnya 5.000. Nah, menurut buku Apple Blossom, rent expense per 31 Desember 2003 itu 3.750, prepaid rent-nya sebesar 1.250. Nah, maka kita harus melakukan perhitungan ulang apakah angka yang Apple Blossom tulis ini udah benar. Nah, dengan cara sebenarnya nggak ada default atau formula tertentu untuk menghitung ini, tapi kelompok kami melakukan perhitungannya kayak gini. Untuk menghitung rent expense-nya dengan cara 5.000 dikali 12 dibagi 16. Karena dari 31 Desember 2002 ke 31 Desember 2003 itu udah berjalan selama 12 bulan dari sisa 16 bulan yang ada gitu. Makanya dia 3.750. Nah, untuk perhitungan prepaid rent-nya bisa langsung aja dari 5.000 dikurang 3.750 hasilnya itu 1.250, atau bisa juga dengan menghitung 7.500 dikali 4 per 24. Kenapa 4? Dari 31 Desember 2003 ke 1 Mei 2004 itu sisanya hanya 4 bulan lagi gitu. Next. Nah, kayak yang aku bilang tadi, sebenarnya nggak ada perhitungan default, jadi yang penting kita stay pada konsep bahwa untuk menghitung saldo prepaid rent itu adalah berarti berdasarkan yang belum terpakai atau yang belum digunakan. Kalau dalam kasus rent atau sewa berarti dia berdasarkan sisa masa sewanya, kalau saldo rent expense berarti yang udah terpakai atau udah digunain terkait dengan sewa, maka dia masa sewa yang udah dilalui. Nah, untuk supporting schedule yang selanjutnya bakal dilanjutin sama teman saya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya, schedule D4 ya. D1.
Permisi Bu, saya Azhar Saifullah Daulay, absen 06, akan menjelaskan tentang schedule D4, yaitu tentang beban dibayar di muka terkena supplies. Jadi dari penjelasan di Apple Blossom ini, perusahaan Apple Blossom ini mempunyai dua supplies, yaitu office supplies dan small tools, di mana pencatatan yang dilakukan atas akun ini yaitu setiap ada pembelian dari supplies akan langsung dicatat, atau dengan kata lain dicatat secara perpetual. Dan kita sudah melakukan physical inventory, sudah melakukan cek fisik dan hadir pada 1 Januari 2024 untuk melakukan observasi. Dan ditemukan bahwa jumlah dari akun tersebut yaitu sebesar 9.964 dan 6.541. Next. Nah, ternyata saldo dari perbook dan yang setelah lakukan cek fisik itu sudah sesuai, yaitu office supplies sebesar 9.964 dan small tools-nya 6.541. Untuk selanjutnya mungkin dilanjutkan pemateri yang berikutnya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur analitis. Next. Untuk prepaid insurance, balance per audit 31 Desember 2002 yaitu 35.336. Lalu balance per book 31 Desember 2003 yaitu 38.636. Mengalami perubahan 3.300, persentase perubahannya yaitu 9%. Lalu untuk prepaid rent, balance per audit 2002 yaitu 5.000, lalu balance per book 2003 yaitu 1.250, mengalami penurunan 3.750, persentasenya yaitu 75%. Lalu untuk office supplies inventory, balance per audit 2002 8.657, lalu balance per book 2003-nya 9.964, mengalami perubahan 1.307, persentasenya yaitu 15%. Lalu untuk small tools inventory, balance per audit 2002-nya 7.162. Lalu balance per book 31 Desember 2003 6.541, mengalami penurunan sebesar 621, persentasenya yaitu 9%. Lalu untuk insurance expense, balance per audit 2002 yaitu 28.930, dan balance per book 2003-nya 32.762, mengalami perubahan 3.835, persentasenya 13%. Untuk rent expense, balance per audit 2002 3.750, balance per book 2003 3.750, tidak ada perubahan. Untuk office supplies expense, balance per audit 2002-nya 9.683, balance per book 2003 12.380, mengalami perubahan sebesar 2.697, persentasenya yaitu 28%. Lalu untuk small tools expense, balance per audit 2002 sebesar 3.359, balance per book 2003 sebesar 6.419, mengalami perubahan sebesar 3.060, persentasenya yaitu 91%. Next. Nah, untuk yang prepaid rent tadi, karena memiliki perubahan yang signifikan yaitu sebesar 75%,
yang disebabkan oleh pembayaran sewa setiap 2 tahun sebesar 7.500 dengan beban sewa setahun sebesar 3.750 yang didapat dari 752 dan itu sudah sesuai. Jadi dikatakan wajar karena sudah sesuai. Lalu untuk yang office supplies expense dan small tools expense memiliki fluktuasi sebesar 28% dan 91%. Berturut-turut disebabkan oleh penggunaan perlengkapan selama setahun. Dan setelah dilakukan cek fisik terhadap saldo tersebut sesuai dan dapat dikatakan wajar. Next. Thank you. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Ada pertanyaan? Oke, terima kasih untuk grup E. Tadi yang memaparkan supplies tadi siapa ya? Tadi kan ada apa namanya? Cek fisik, kemudian cek fisik sudah sesuai dengan catatan. Apakah itu berarti penggunaan supplies juga sudah sesuai? Apa maksudnya selisih antara saldo awal dan saldo akhir itu bisa di-expense-kan semua sebagai penggunaan supplies tahun itu? Otomatis demikian atau bagaimana? Nah, menurut kelompok kami seperti itu, Bu. Soalnya dilakukan expense-nya itu dihitung dari cek fisiknya kan. Jadi menurut kelompok kami dia sudah mengikuti ke saldo dari supplies-nya tersebut. Oke, tapi sebetulnya kalau dalam audit yang nyata, oke, cek fisik sesuai dengan buku. Tapi apakah selisih antara saldo awal dan saldo akhir itu bisa di-expense-kan semuanya, maka harus diuji juga dengan penggunaannya. Jadi biasanya kalau mau mengambil supplies dari gudang gitu kan pasti ada permintaannya ya. Permintaan digunakan oleh siapa, nah itu harus diuji juga. Karena kalau misalnya hanya mendasarkan kepada selisih antara saldo awal saldo akhir, bisa saja di tengah-tengah itu ada barang yang dicuri misalnya. Ya, ini kan seperti supplies itu seperti kertas, flash disk, barangkali gitu ya. Jadi kalau dalam audit yang sesungguhnya harus diuji juga. Karena itu tadi rawan kalau ternyata ada juga yang dicuri. Ya terang aja kalau saldo mungkin cocok. Tapi kan apakah semuanya bisa di-expense-kan? Nah itu harus diuji kembali. Ya itu tambahan dari saya kalau untuk praktek nyatanya ya. Baik, terima kasih banyak Bu. Oke, sekarang grup B silakan mengajukan pertanyaan B. B, siapa yang akan bertanya? Saya mohon izin bertanya, Bu. Absen 7, Batari. Nomor 7, Batari. Oke. Bisa balik ke slide-nya nggak? Silakan. Slide berapa? Yang konfirmasi agensi itu. Yang ada di D1. Konfirmasi agensi. Nah ya, ini saya bingung Bu, terkait coverage type public liability pada state mutual itu. Itu kan ada 50K, 100K, dan 10K. Itu tuh maksudnya bagaimana ya Bu? Apakah jumlah yang dilindungi bertahap gitu atau bagaimana Bu? Terima kasih. Oke, silakan grup E langsung dijawab, langsung jawab aja ya. Atau mau dikumpulin kayak tadi? Dikumpulin dulu boleh ya Bu? Boleh ya. Lanjut pertanyaan. Saya izin bertanya Bu. Nomor 3 Alia. Alia. Ya, Bu. Ya. Mungkin pertanyaannya nyambung sama tanggapan Bu Endang barusan terkait presentasinya. Jadi kan untuk
supplies expense dan tools expense-nya itu dia cuma bergantung pada pernyataan buku atau itu ketika udah dilakukan physical count. Nah, terus karena jumlahnya sama dengan saldo per booknya, jadi dianggap sesuai. Nah, cara mengetahui bahwa jumlah tersebut sudah benar itu gimana ya, Bu? Dan selain didasarkan pada physical count, cara untuk memastikan bahwa jumlah itu benar dengan cara apa lagi gitu? Terima kasih. Ya, lanjut. Pertanyaan berikutnya. Sepertinya segitu aja, Bu, dari kelompok kamu. Oke, 2 pertanyaan dari Batari dan Alia. Silakan kelompok E untuk menjawab. Baik, Bu. Mungkin saya menanggapi pertanyaan yang kedua tadi ya, Bu. Siapa ini? Azhar, Bu. Azhar, oke. Ya, silakan Azhar yang kedua ya. Iya, tapi sebenarnya saya cuma mau ini sih, Bu, menjelaskan yang Ibu bilang tadi. Karena soalnya yang expense tadi kan perlu diperhatikan juga bagaimana penggunaan supplies tersebut. Ya. Nah, jadi menurut saya saldo yang di expense tadi masih perlu ditelusuri lagi gitu, Bu. Itu kebenarannya, tapi sebenarnya belum ada penjelasan lebih lanjut gitu, Bu, di bukunya tersendiri gitu. Ya, betul. Makanya tadi saya katakan kalau di praktek gitu ya, seperti yang saya katakan tadi, jadi seperti di unit saya gitu ya, itu satu direktorat ya, itu kan ada persediaan office supplies-nya ya, kertas, flash disk, alat tulis, clips, binder clip, sebagainya. Setiap pegawai yang membutuhkan pasti ngisi bon permintaan. Ya, minta flash disk 1, kertas 2 rim gitu ya. Kemudian post-it 1 gitu ya. Nah, itu kan permintaan dari pegawai. Jadi benar-benar dibutuhkan gitu ya. Nah, itu yang pada akhir tahun harus dikumpulkan permintaan-permintaan itu ya, untuk nanti dicocokkan bahwa yang sebetulnya benar-benar expense kan itu gitu. Jadi akan dicocokkan ke saldo akhir. Kalau ada selisih berarti kan ada barang yang hilang, katakanlah saldo akhirnya itu lebih rendah gitu. Harusnya misalnya 70, tahu-tahu saldo akhirnya hanya 60 ya, 60 berdasarkan permintaan-permintaan tadi. Berarti yang 10 itu kemana gitu? Apakah itu hilang? Kan kadang-kadang orang ngambil kertas gitu aja, udah bawa pulang, perlu ngeprint di rumah misalnya gitu. Jadi cara mencocokkannya dengan dokumen bon permintaan dari yang menggunakan gitu. Itu kira-kira Azhar dan Alia, apakah sudah jelas? Sudah, Bu, terima kasih. Iya, Bu. Ya, karena itu rawan banget kan, apalagi office supplies, barang yang kecil-kecil, gampang banget kalau mau dibawa pulang mungkin oleh petugasnya. Cuman katakanlah post-it, binder clips, flash disk gitu ya. Tapi kan kalau dikumpulin banyak, nanti banyak yang hilang, akhirnya jadi tidak sesuai dengan catatan yang ada. Oke, lanjut yang jawab pertanyaan kedua dari pertanyaan pertama ya dari Betari. Izin menjawab, Bu. Ya, siapa ini yang jawab? Dela absen 8. Dela. Ya. Grup B, grup A. Grup E. Dela 8 ya? Ya, Bu. Silakan dijawab. Apa maksudnya? Menurut kelompok kami, maksudnya kewajiban publik yang 50.000, 100.000, 10.000 itu bukan bertahap, tapi maksudnya itu kewajiban publik yang dilindungi oleh oleh insuransinya itu kewajiban publik yang jumlahnya 50.000, 100.000 sama 10.000.
Kenapa kami bilang nggak bertahap? Karena premi asuransinya itu diterbitin di tanggal yang sama, yaitu pada tanggal 1 Oktober 2001 dengan termin 3 tahun sebesar 17.703. Seperti itu. Jadi 50K, 100K itu ukuran apa? Saya apa ya? Ribu. Di halaman berapa itu ya? Nggak ada itu, apa namanya, dokumennya ya? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya, di halaman 200. Pernah saya lihat apa ya, kok saya lupa. Ada atau ada yang lain yang bisa menjawab 10K, 100K itu apa? Public mesin 60. Apa nggak ada ya di belakang itu dokumen-dokumen ininya? Jadi jawabannya itu bukan bertahap, tapi langsung pada tanggal 1 Oktober 2001 dengan termin 3 tahun itu, Bu. iya. Cuma artinya apa? Saya juga, aduh maaf saya kok lupa. Saya pikir di sertifikatnya di belakang di halaman berapa 200-an gitu ada. Oke, nanti kalau ketemu kita ini ya, kita clearkan lagi itu ukuran apa gitu. Maaf saya juga lupa nih, belum lihat ke belakangnya lagi. Ya, coba nanti dicari juga ya grup E. Kalau misalnya ada sertifikatnya itu ukuran apa gitu ya. Ya, Bu. Oke, Betari sendiri gimana? Dengan jawaban itu? Kalau itu bukan tahap tapi sekaligus. Cuman ukuran 50K, 100K-nya saya juga belum bisa bilang itu apa gitu. Saya lupa. Bagaimana Betari? Ya, makasih kelompok E. Ya, saya juga nggak tahu, Bu, saya bertanya. Iya, makanya. Jadi kita pending. Oh iya, Bu. Ukuran K-nya itu apa? Memang betul itu sekali, tapi artinya ukuran apa gitu saya juga nggak bisa nebak kalau nggak lihat ke polisnya. Ya, kalau nggak lihat ke polisnya saya juga nggak bisa nebak. Saya lupa dulu, perasaan di halaman berapa itu ada polisnya gitu. Ya, nanti kalau ketemu diberitahu lebih lanjut ya. Oke, makasih Bu, makasih kelompok E. Oke. Ya, masih ada 5 menit. Apakah ada yang mengajukan pertanyaan lagi untuk umum? Silahkan kelompok lain. Yang bertanya aja. Tadi kan saya kirim artikel ya, untuk menunjukkan betapa pentingnya arti suatu bukti di dalam audit. Ya, pertanyaan saya, apakah bedanya alat bukti dengan barang bukti? Ya, siapa yang bisa jawab? Dan di auditing yang dipakai apakah alat bukti atau barang bukti? Ya. Ya, dan di pengadilan itu harus dibuktikan, untuk membuktikan sesuatu itu benar terjadi penyimpangan atau tidak, harus ada 2 alat bukti. Ya, jadi kalau 1 alat bukti saja tidak cukup, sama dengan auditing yang pernah saya bilang ya. Jadi kalau bilang ada kekurangan uang, harus jelas kekurangan itu, jadi di mana siapa yang ngambil, katakanlah. Jadi itu kan 2 bukti yang saling mendukung. Ada uang hilang, rupanya yang ngambil si A, ada pengakuan misalnya gitu. Oke, silakan, boleh salah jawabnya.
antara barang bukti dan alat bukti. Izin coba menjawab. Ya, Aziz. Kalau setahu saya, alat bukti itu yang dipakai biasanya dalam melakukan audit. Misalkan alat bukti vouching ya, vouching itu kan ke dokumen. Nah, barang buktinya itu berupa polis mungkin, terus sales order dan lain sebagainya, kayak gitu, Bu. Terus contoh lain dari alat bukti, kayak melakukan konfirmasi gitu kepada saksi mungkin, kayak gitu. Itu mungkin, Bu, jawaban dari saya. Kalau barang bukti lebih ke dokumennya mungkin, Bu, ya. Itu tadi alat bukti. Kalau alat bukti itu yang biasa dipakai dalam melakukan audit gitu, kayak teknik auditnya gitu. Lakukan pemeriksaan fisik mungkin, terus konfirmasi, vouching, itu alat bukti. Nah, kalau barang buktinya itu mungkin dokumennya gitu, Bu. Oke, ya jadi kalau alat bukti itu sebetulnya sesuatu yang dapat dilihat, dibaca, didengar gitu ya, untuk suatu audit atau suatu kasus ya. Jadi bisa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, tulisan, data, info, dokumen gitu ya. Itu merupakan alat bukti ya. Nah, kalau barang bukti itu definisinya antara lain barang yang digunakan untuk melakukan, membantu tindakan itu, misalnya tindakan penyelewengan gitu ya. Jadi contohnya ya misalnya HP, nah itu kan barang bukti misalnya dia ada percakapan untuk melakukan KKN misalnya ya, kayak kemarin kasus Kementerian Sosial itu ya, ada telepon dari menteri untuk menginstruksikan bawahannya ngambil 10% dari setiap paket gitu ya. Jadi HP itu bisa dipakai sebagai alat bukti karena itu yang mendukung tindakan penyelewengan itu. Atau bisa juga kendaraan ya yang dibeli dari hasil korupsi. Nah, itu juga merupakan barang bukti. Kalau di kasus kayak pembunuhan gitu sih gampang ya, barang bukti itu ada golok, ada pisau atau pistol, ada baju yang digunakan pada saat itu. Nah, itu kan barang bukti ya, jadi sesuatu yang mendukung pada saat dia melakukan itu gitu ya. Nah, kalau di audit ya bisa dua-duanya dibutuhkan. Ada yang bentuknya alat bukti, ada yang bentuknya juga barang bukti gitu ya. Ya, ini untuk pengetahuan aja. Jadi kalian sering-sering baca media atau media sosial untuk hal-hal yang terkait dengan keuangan negara, akuntansi gitu ya. Jadi jangan hanya tahu akuntansi itu debit sama kredit misalnya gitu ya, tapi aplikasinya bagaimana ya, kemudian juga auditingnya. Saya ke portal nutup sebentar.